ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur atas nikmat sehat wal afiat. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat usia, nikmat umur, nikmat kesempatan yang alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Dan tentunya kita berharap ma'asyiral muslimin, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah kita mengaturkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan, murabbi kita, guru kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pelajaran kita dalam kitab Al-Hikam, dan tentunya tujuan utama kita belajar kitab ini agar kita mampu membersihkan hati kita, mengidentifikasi kotoran dan penyakit yang menyasar hati kita. Karena sekali lagi ma'asyiral muslimin, hati adalah penentu daripada seluruh amal. Di antara amalan hati adalah niat. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Dan para ulama mengatakan an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan itu ternyata sebagai penentu seluruh amal soleh. Bahkan suatu amal yang sifatnya aktivitas duniawiyah akan bernilai sebagai ibadah manakala kita mampu memasang niat yang baik, mampu mengelola niat dengan lurus, maka sungguh mulia amalan-amalan hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak akan memberikan manfaat kepada seseorang satu hari, ya anaknya, hartanya, bahkan amal zahirnya, salat kita, amal-amal zahir kita tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, salat dengan keikhlasannya, salat dengan kekhusyuannya, zakat dengan keikhlasannya, berjuang dengan keistiqomahannya, dengan kesabarannya. Masya Allah, itulah amal-amal yang bermanfaat. Masyarakat muslimin, kita sampai pada hikmah ke-32 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Qala al-Imam, penulis mengatakan, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun laka min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Tasawwufuka, pandanganmu, perhatianmu, keinginanmu, ila ma batana fika minal uyub, untuk bisa dan mampu melihat aib, cacat batin atau yang tersembunyi di dalam diri kita. Keinginan kita, penasaran kita, kepo kita terhadap apa yang cacat dalam hati kita, dalam jiwa kita. Itu kata beliau, khairun laka, lebih baik untukmu, min tasawwufika, daripada perhatianmu, hasrat kamu, kepo kamu, ila ma hujiba anka,
terhadap apa-apa yang terhijab atasmu. Berupa apa? Minal guyubi, dari hal-hal yang gaib. Berarti apa di sini, masyaallah muslimin? Hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah adalah tentang penjelasan bahwa ilmu, pengetahuan itu ada dua di sini. Yang pertama, ilmu yang terkait dengan aib dan kekurangan diri kita. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan hal yang gaib. Masa depan kita, takdir kita seperti apa. Atau terkait dengan firasat, nanti apa yang terjadi. Atau mungkin ada sebagian yang ahli tafsir mimpi, kan gitu. Hal-hal yang belum terjadi di masa yang datang, diketahui dari takwil mimpi misalnya. Dan itu ada hadisnya dan ada para ulama yang pakar di dalamnya. Namun, ada sesuatu lebih penting daripada itu, ma'asyiral muslimin, dan itu menyangkut keselamatan kita. Orang kalau nggak bisa menafsirkan mimpi, dosa. Enggak. Saya datang ke Ustaz Haddad. Pak Haddad, saya mimpi ini, bagaimana tafsirnya? Wallahu a'lam. Enggak dosa, Pak. Tapi orang yang kemudian tidak memperdulikan hatinya, hanya fokus terhadap zahirnya, ini berpotensi masalah. Sehingga pada pasal sebelumnya, bab sebelumnya, di mana kita itu menuju destinasi keridhaan Allah, mahabbatullah, dan itu goal setiap ibadah. Goal setiap hamba dalam ibadahnya apa, Pak? Ridho Allah, mahabbatullah. Bukan jumlah. Jumlah itu wasilah. Kapan kita bisa upgrade? Yang hari ini mungkin baca 1 ayat, bisa 2 ayat, dan gitu itu upgrade itu kendaraan. Tapi destinasi akhir tujuan kita adalah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan kita bisa mencintai Allah. Itu destinasinya. Maka kendaraannya itu ada 2, al-a'mal al-zahirah, amal-amal zahir. Tahap latihan yang pertama, bagaimana kita perhatikan perintah-perintah Allah. Ayo yang wajib kita laksanakan diiringi dengan yang sunnah. Ini. Kemudian yang kedua, amal batin tapi tidak meninggalkan amal zahir. Salatnya di-upgrade, ya, dihadirkan kekhusyuan, keikhlasan, kesabaran, keimanan, itulah yang memberikan manfaat yang insya Allah dengan izin Allah mengantarkan pada satu destinasi yang diangan-angankan oleh setiap hamba yang hatinya sehat, yaitu mahabbatullah, ridhollah, itulah ma'rifat yang sejati. Baik, kita pahami ya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini diingatkan ada ilmu pengetahuan yang harus kita perhatikan. Ini jauh-jauh lebih penting daripada kita mungkin bicara tentang ilham, firasat, atau mukasyafah. Allah mengizinkan tahu apa yang dipikirkan orang lain, itu kadang-kadang malah nggak manfaat, malah suudzon kan gitu kan. Kita ngerti misalnya melihat tanda-tanda orang, kok orangnya seperti ini ya, tanda-tandanya. Kalau kita nggak bisa mengelola hati, malah suudzon, Pak. Ilmu yang kadang-kadang tidak manfaat. Tapi hal yang terkait dengan batin kita. Ayo kita berkaca apa yang menjadi aib batin kita dan itu bisa merusak amal kita, maka ilmu tentangnya. Kalau itu penyakit, maka bagaimana cara mengobatinya? Itu jauh-jauh lebih utama daripada yang diagung-agung oleh sebagian orang. Kalau sudah khusyuk nanti bisa berjalan di atas air. Kalau sudah ini nanti sholatnya bisa pindah-pindah. Ini apa, Pak? Ya, kadang-kadang menyombongkan diri ketika belajar tazkiyatun nufus, malah menyombongkan diri. Bicara tentang kesombongan tapi bertahta di hatinya kesombongan yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Baik, kalau kita lihat aib batin di sini Bapak Ibu, ya kecacatan dalam hati ada beberapa hal, berapa macam, di antaranya yang pertama adalah al-ujubu. Ujub, kagum terhadap diri sendiri. Kalau sudah belajar sholat bukan malah menjadikan fokusnya berbagi sholat, tapi malah ada sesuatu yang menyelinap di bilik hatinya, merasa sholatnya yang paling benar, orang lain sholatnya salah. Ya, ini jadi masalah, itu ujub. Menganggap amalnya yang paling ikhlas, sedangkan orang lain amalnya tidak ikhlas. Senang dipuji, lalu hatinya membesar. Ya, menganggap dirinya pasti masuk surga dengan amal soleh. Makanya kalau kita diberikan taufik oleh Allah, amal soleh, bisa diberikan kemampuan melaksanakan tahajud, langsung jangan ini Pak. Langsung, wah pasti masuk surga. Tidak. Antara rojak harapan yang positif dengan ujub itu berbeda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis. Ini sebagai peringatan untuk kita. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat. Ada 3 yang binasakan. 3 yang binasakan, apa itu? Syuhun muta', sifat pelit yang diikuti. Jadi
manusia punya sifat pelit itu wajar. Yang nggak wajar kalau diikuti Pak, dituruti. Orang itu diciptakan apa? Hubbul mal wa tuhibbunal mala hubban jama'. Itu sudah nas dari Allah, kita senang harta, maka kita kerja di sini mengumpulkan harta, alhamdulillah bisa memberikan nafkah. Siapa yang nggak senang berikan nafkah hadiah kepada istri anak, masya Allah. Tapi ketika itu melahirkan pelit, apalagi tamak, ya itu sesuatu yang menghancurkan. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsih, ketika orang itu terhipnotis dengan dirinya. Kok bisa gua ya? Kok bisa aku ya? Kok gini ya? Makanya Sayyidah Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, siapakah orang yang terhipnotis dengan dirinya itu sendiri? Siapa orang yang ujub? Sayyidah Aisyah mengatakan, yaitu ketika orang sudah jatuh pada perasaan, sangkaan bahwa dirinya sudah baik. Ujian ya Pak? Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih ini, nggak ngarang-ngarang. Makanya, apa solusinya Bapak Ibu? Ada terapinya, yang penting. Mengidentifikasi satu penyakit yang membahayakan diri kita. Kalau sudah tahu penyakitnya, baru apa? Bagaimana terapinya? Terapinya diantaranya, menyadari bahwa semua amal yang soleh, amal kebaikan, itu taufik dari Allah, bukan karya mutlak kita. Bapak kok rajin sholatnya? Alhamdulillah ya Allah. Ini karunia Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, gimana? Makanya nanti Bapak Ibu akan dapatkan di surah Al-A'raf, ayat nanti dicek. Ya, penduduk surga ketika masuk surga, ketika mendapatkan ucapan selamat dari malaikat, salamun alaikum bima sobartum, selamat atas kalian karena kesabaran kalian selama ini. Jadi ibadah itu harus butuh sabar. Mereka mengatakan penduduk surga, apa Bapak Ibu? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ciri penduduk surga. Maka kita harus serap sifat ini. Apa Pak? Dia mengucapkan, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Kalau bukan karena hidayahnya, saya nggak akan sampai surga. Hati-hati, setan begitu lembut masuk dalam hati kita. Jadi ada pintu syahwat, ada pintu unjub, setan masuk di dalam menggoda orang soleh melalui pintu ini Bapak Ibu. Ingat bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Kedua, apa terapinya? Istighfar setiap kali beribadah, bukan hanya alhamdulillah. Maka sholat ketika menjadi amal yang paling utama, apa syariat yang diajarkan Rasulullah pada salat? Astaghfirullah. Coba kita renungkan. Ketika kita mengucapkan istighfar pada salat, ingat ya Allah, tadi rakaat pertama enggak khusyuk ya Allah. Ampun, maaf ya Allah. Please ya Allah, maaf. Ya, tapi seringkali kita istighfar oleh kanan, oleh kiri. Astagfirullah, astagfirullah. Wah ini orang terlambat, belum datang nih. Fokus ke orang lain. Ya, istighfar setiap kali bisa melaksanakan ibadah untuk menambal kekurangan. Istighfar itu menyadarkan kita bahwa kita itu jauh dari kesempurnaan. Jangan merasa sudah berjasa kepada Allah. Ini penyakit, Pak. Seakan-akan Allah itu butuh ibadah kita. Allah itu, Masya Allah, nggak akan kemudian keagungan Allah itu berkurang dengan maksiatnya kita. Dan keagungan Allah tidak akan bertambah dengan ibadah kita. Kita ingat, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, maknanya Maha tidak butuh terhadap hamba-hambanya, termasuk butuhan terhadap ibadahnya. Kalau ini kita sadari Bapak Ibu, maka ibadah yang kita lakukan, barakallahu fikum, bukan malah menumbuhkan perasaan merasa sudah berjasa kepada Allah. Itu enggak sopan. Makanya sebagian ulama mengatakan, adab menentukan hasil. Adab seorang dalam ibadah, itu ternyata apa Pak? Atau nilai seorang hamba dalam ibadah bukan berarti atau maknanya bukan hanya terbatas dia tenggelam dalam samudera ketaatan. Tapi adab seorang hamba dalam ibadah manakala kesadaran tumbuh dalam hati bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Itu baru hamba yang top. Hamba yang berakhlak kepada Allah. Jangan panjang lebar berakhlak dengan manusia. Coba akhlak kita pada Allah dalam ibadah sudah lurus apa belum? Nah, di sini menyakit hati Pak. Kadang kita nggak peduli ya ibadah-ibadah. Ujub itu apa? Terselip penyakit seperti ini bagaimana? Padahal itu Masya Allah. Ya, itu penyakit bahaya. Barakallahu fikum. Makanya Imam Ahmad, hati-hati. Kadang-kadang kita itu nggak sadar menjerumuskan saudara kita dengan pujian-pujian. Makanya kalau memuji, lihat-lihat ya Pak. Sedangkan kita itu kadang-kadang senang memuji terhadap orang yang suka dipuji.
Makanya kalau orang yang suka dipuji, hati-hati. Jangan celakai saudara Anda dengan pujianmu. Imam Ahmad itu kalau dipuji, apa? Apa sikap beliau? Apa ucapan beliau? Coba nanti kita ukur dengan kondisi kita kalau dipuji orang. Kalau kita dipuji orang tuh kepala kita bisa jadi gede, Pak. Peci bisa nggak muat itu tiba-tiba gitu kan. Ini kita baju kok jadi sesek tiba-tiba ini kan itu. Semua jadi gede. Dengan gedenya hati kita, perasaan kita jadi gede semuanya. Imam Ahmad beliau mengatakan ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Oh, indah sekali ucapan beliau. Ya Allah, janganlah siksa hamba dengan apa yang mereka katakan ya Allah. Maksudnya kalau enggak kenyataan, jangan siksa hamba ya Allah. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah mereka terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu tentangku ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Top nih, Pak. Ya, kalau dipuji orang seperti itu ya. Pak, Bapak Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni Bapak karena nggak tahu saya. Dan mudah-mudahan saya lebih baik dari apa yang Bapak sangkakan. Mohon ampun, menata hati untuk tetap optimis, tapi tetap tawadhu, bukan tawadhu pura-pura. Nah, di sini sama-sama belajar ya Pak, bukan berarti yang menyampaikan sudah sampai level itu. Sama-sama. Alhamdulillah saya di sini diminta untuk mengisi ini, saya juga belajar. Karena memperbaiki hati itu nggak ada finalnya. Finalnya nanti dinilai pada saat ruh itu terpisah dari jasad. Itulah ketentuan seorang hamba. Jangan terhipnotis dengan amal hari ini, ya, iman hari ini. Jangan tertipu Bapak Ibu. Maka doa istiqomah itu jangan sampai putus dari lisan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa-doa yang lain, baik di dalam salat atau di luar salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka jangan meremehkan orang lain hari ini karena maksiatnya. Sejadi maksiat yang lakukan karena ada rasa bersalah, akhirnya Allah berikan hidayah dan ia ditutup dengan husnul khatimah. Amal soleh hari ini kita lakukan, jangan terhipnotis, jangan bangga Bapak Ibu, apalagi lupa bahwa itu karena Allah. Malah yang seperti itu akan bawa pada su'ul khatimah. Wal'iyatubillah. Kita lanjutkan yang kedua. Penyakit hati, aib hati. Ini yang perlu kita pelajari. Apa bentuk penyakitnya dan bagaimana terapinya adalah arya. Ini yang sering kita dengar ya Pak. Penyakit yang menyelinap secara halus di hati kita. Serba salah. Ya, pengen tawadhu, jadi pura-pura tawadhu, riak dari dibalik ketawadhuan. Susah ya? Ya, perintahnya godul basor, menundukkan pandangan. Kalau ketemu orang menundukkan pandangan supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kelihatan Masya Allah, menundukkan pandangan. Ya, menyampaikan ceramah seperti ini juga bukan berarti selamat dari riak, Pak. Mudah-mudahan ya Allah kita selamat semua dari penyakit ini. Menyampaikan kebaikan itu tujuan supaya orang tercerahkan, bukan membuat satu anggapan bahwa kita tuh baik. Tuh kan orang share malam-malam tentang sholat, ayo bangun-bangun. Supaya apa? Tuh si fulan rajin tahajud. Ya padahal share itu berpahala, makanya walaupun dia nggak sholat tapi share kalau ikhlas nggak apa-apa, saya nggak sholat tapi siapa tahu dengan share ini ada orang satu dua orang sholat, alhamdulillah. Makanya orang yang ikhlas itu nggak kecewa. Ada orang diberikan pahala karena niatnya, namun orang dapat dosa karena amalnya. Perhatikan Bapak Ibu, ada orang dapat pahala karena niatnya, ada orang dapat dosa karena amalnya. Masya Allah. Itu kembali pada manajemen kolbu hati. Ini penting sekali. Ada orang dapat pahala karena niatnya, walaupun ada yang salah. Karena dia jahil, nggak ngerti, masih mendapatkan pahala karena niatnya, tapi ada orang yang mendapatkan dosa karena amalnya. Wallahul musta'an. Jadi riya di sini, bagaimana kita hati-hati ya Bapak Ibu, ya. Kita ada dalam apa ya? Kehidupan kita di akhir zaman, dunia medsos menuntut kita harus tampil kadang karena kerjaan kita atau profesi kita atau memang harus berbagi. Ya sudahlah, apalagi berbagi kebaikan hari ini. Alhamdulillah ramai pengajian di mana-mana. Itu bukan berarti setan langsung resign ya Pak. Ya ini pada ngaji resign dah. Enggak. Setan semakin semangat tuh. Salah mana yang harus dimasuki. Ya, kita posting kebaikan. Satu hadis, Masya Allah. Sudah menyiapkan ya Pak. Foto kita, Masya Allah. Sudah dipoles bagus. Di antara 100 foto, diambil satu foto. Itu sudah persiapan di antara 100 foto itu diambil yang terbagus Pak. Itu pun setiap foto tahan nafas berapa detik. Udah nyiksa diri dari awal itu. Waduh nggak pas.
Ya, masih belum bagus. Foto dipilih paling bagus, captionnya wah susun indah Bapak Ibu. 1 jam kemudian, ya setelah posting dilihat nggak ada yang komen, hatinya meradang. Gimana nih orang-orang? Nggak semangat terhadap kebaikan. Ternyata yang sedang terkena virus adalah hati kita. Pada satu kebaikan kita share, mungkin nggak ada like, nggak ada yang like, nggak ada yang nonton. Masya Allah Pak, tapi kebaikan itu Allah yang menilai. Jangan nilai kebaikan itu dari angka, dari pandangan orang. Ada seseorang Pak, iseng-iseng buat video, ternyata apa? Nggak ada yang nonton, buat channel YouTube gitu ya. Nggak ada yang nonton. Ada yang nonton 3 orang, pekan depan nonton 7 orang. Setelah 1 bulan, akhirnya mau memutuskan, udahlah, buat apa? Mau buat video yang nonton dikit. Tapi suatu saat tiba-tiba masuk ke dalam pesannya itu Pak. Masuk ke dalam pesannya, Masya Allah, ada orang mengatakan, terima kasih Mas, terima kasih Bang. Karena videomu itu telah menyelamatkan aku bunuh diri di malam ini katanya. Videomu itu menyelamatkan aku bunuh diri di malam ini. Masya Allah, ketika video yang sederhana mengungkapkan tentang bagaimana kita kembali pada Allah. Jadi lelah kita, ujian kita, cobaan kita itu bukan cara Allah menghukummu, tapi bagaimana Allah mentarbiyahmu. Bedakan antara hukuman dan tarbiyah. Dan Allah tidak ingin menanggung masalahmu. Kamu menanggung masalahmu dengan sendirian. Allah menawarkan dirinya. Jangan sendirian hambaku. Aku bersamamu. Cuma orang tidak sadar. Kan gitu. Banyak orang besar, bahkan orang kaya, orang sukses secara dunia. Itu nggak mungkin ujian di awal kehidupannya itu mudah. Pasti pahit. Ya, jerih payah luar biasa. Maka terbentuklah jiwa-jiwa yang besar. Sehingga ada ungkapan Bapak Ibu, ujian yang besar. Ujian yang besar sebagai bentuk tarbiyah Allah tidak akan dijatuhkan di hati yang kerdil. Enggak mungkin. Ujian yang besar dari Allah sebagai bentuk tarbiyah tidak akan dijatuhkan di hati yang kerdil. Maka bahagialah kalian, antum semuanya. Kalau merasa ujian yang paling besar, berarti Allah memandang hatimu sudah besar. Bukan hati yang kerdil. Cuma kita kan nggak mampu yang menerjemahkan pesan indah Allah Bapak Ibu. Adanya suudzon, bertanya, kenapa hidup ini nggak pernah selesai dari ujian? Semua kegiatan aktivitas hidupnya perpindahan dari cobaan menuju ujian yang lain. Makanya pentingnya kita belajar hati Bapak Ibu, ya agar ibadah kita punya asar. Tidak hanya aktivitas seragam tanpa makna. Terus kita upgrade ya, sampai pada satu tujuan destinasi kita. Ya, mahabbatullah. Kita cinta sama Allah. Akhirnya kalau cinta sama Allah cirinya apa Pak? Nggak akan peduli. Yang penting Allah cinta walaupun hamba murka. Kadang orang cinta Allah itu hanya ucapan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wah, untuk Allah semuanya. Ditawar nih proyek. Tapi ada haramnya. Nggak apa-apa. Allah maha maklum. Ya, sulit ya Pak? Wah, teorinya gampang. Ustaz fasih juga nyampaikan. Dalilnya hafal itu. Tapi itu amaliyah Pak. Bukannya teori, amaliyah. Sedikit demi sedikit. Ya, makanya orang yang menyampaikan keikhlasan ujiannya ria. Orang yang menyampaikan tentang sabar akan diuji dengan yang berat. Itu dah sunatullah. Maka kalau kita menyampaikan betul-betul minta tolong sama Allah. Saya ingin menyampaikan tentang kesabaran. Minta tolong ya Allah. Allah akan menguji dari apa yang kita omongkan. Ya Bapak Ibu, siap nih. Insya Allah perbaiki hati. Jadi tobib hati. Baik, ria sudah masyhur. Ibadah tidak akan manfaat kalau ada penyakit seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Apa terapinya? Dia tahu penyakit jangan dibiarkan. Nanti jadi akut penyakitnya. Pertama, bersandar pada Allah dengan doa yang bagus yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada doa bagus, Pak. Doanya saya bacakan. Allahumma. Kita baca bareng-bareng coba, Pak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini bagus ya Pak, doa dari Nabi langsung direkomendasikan oleh Nabi. Apa artinya? Masya Allah. Ini kerendahan seorang hamba Bapak Ibu, enggak sok-sokan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari. Dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang tidak aku sadari. Ini doa kafarat namanya Pak.
Ada dosa yang kita sadari karena hawa nafsu kita. Namun ada dosa-dosa yang muncul, yang hadir di luar kesadaran kita. Maka kafaratnya adalah doa ini, doa yang langsung direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terapi yang lain apa Bapak Ibu? Berusaha latihan untuk menyembunyikan sebagian amal. Sampai hati kita siap. Maksudnya siap bagaimana? Siapnya di situ, mau dilihat orang nggak dilihat orang sama, itu udah siap itu. Sudah nggak peduli lagi. Tapi ada riyadhah itu latihan. Oke, saya mencoba. Ya karena saya tuh punya karakter suka diapresiasi. Khawatir perasaan ini ke bawah dalam aktivitas ibadah. Itu siapa sih Pak yang nggak senang dipuji, siapa Pak? Bahkan kita lebih senang dipuji daripada dikritik. Dan pujian itu nggak semuanya haram. Tapi kalau kita baper ke perasaan dan malah kita bawa dalam aktivitas ibadah, jadi masalah. Maka di antara latihannya apa? Jangan semuanya dulu. Berat semuanya dulu. Ambil satu amaliyah. Ada salah satu syekh memberikan nasihat, satu amaliyah Bapak Ibu. Beliau memberikan nasihat, coba dalam waktu sehari itu ambil 10 menit sampai 15 menit. Tadhab ila ayyi makan, kamu pergi suatu tempat, la yaraka ahad, tidak ada yang melihatmu, sampai temanmu enggak ada yang melihat, lakukan 2 rakaat, 4 rakaat salat sunnah dan kamu niatkan untuk Allah. Jangan sampai amal itu kelihatan. Kata beliau, amal yang seperti ini adalah amal yang paling mampu, paling kuat menolong nanti di hari hisab. 10 menit, 15 menit aja Pak. Coba sehari, latihannya itu seperti itu. Ya, tanpa apresiasi orang, tanpa dilihat orang. Itu obat daripada riya. Yang ketiga, al-uyub an-nafsiyah. Hai pada diri kita apa? Al-hasad. Nah, rajin sholat kok. Kalau lihat temannya naik jabatan kok meriang. Nah ini. Nah sholatnya kemana? Berarti kendaraan yang dipakai kepada Allah masih kendaraan sholat, tidak menghadirkan hati. Ya kemarin 10 poin tuh. Pada hikmah sebelumnya 10 poin. Hafal ini Pak. Ya. Insya Allah hafal, karena nggak pada nyatet nih, biasanya hafal. Gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi hasad ya Allah. Hasad ini Rasulullah memberikan definisi yang sederhana. Beliau mengatakan tamanna zawalin ni'mah 'anil ghair. Yaitu berharap nikmat orang lain hilang. Dengan bahasa mudah SMS katanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini itu dia hasad, gampangnya seperti itu. Ya. Sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya syar'i diniyah loh, Pak. Melihat temannya berangkat haji duluan enggak senang. Beda sama ghibthah, hasad yang dibolehkan. Maka kata Rasulullah, tidak ada hasad, tidak ada ghibthah kecuali pada 2 hal. Apa itu? Pertama terhadap ahli Quran yang baca Al-Quran di siang, di pagi dan petang hari, di siang dan malam hari. Dan kemudian orang yang diberikan kekayaan harta kemudian berinfak dengan hartanya. Maka tidak ada iri kecuali pada 2 golongan ini. Tapi ditafsirkan, irinya di sini adalah kita ingin seperti itu, bukan ingin nikmatnya hilang. Beda kan Pak? Kalau kita lihat orang haji, pengen ya Allah, pengen si fulan, itu namanya ghibthah. Iri yang mendapat pahala. Dalam hadis Imam Ahmad, ketika Rasul menjelaskan manusia ada 4. Secara singkat saja, karena bukan masuk pembahasan ini. 4 orang, 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, dikasih harta. Bapak Ibu, dikasih ilmu, dikasih harta. Sudah punya ilmu, bagus, harta. Akhirnya hartanya betul-betul beli. Dan inilah orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Yang kedua, dikasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Niatnya lurus. Kalau saya memiliki harta sebagaimana fulan itu, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Apa kata Rasulullah? Pahalanya sama. Yang ketiga, orang dikasih harta, tapi nggak dikasih ilmu, Pak. Biasanya apa? Kalau punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya pegangan agama. Udah merancang, gaji akhir bulan untuk ini, maksiatnya dihitung. Kata Rasulullah, ini paling buruk. Namun lebih buruk lagi adalah kelompok yang keempat, tidak dikasih duit, nggak dikasih ilmu. Udah miskin, bodoh lagi. Wah ini bahaya nih Pak. Akhirnya apa? Berharapnya, berangan-angannya seperti orang ketiga tadi. Kalau saya seperti orang yang ketiga, aku akan lakukan seperti orang itu. Dosanya sama. Apa nggak rugi itu? Ya, di sini Bapak Ibu. Jadi, kalau kita boleh iri, irilah kepada kebaikan. Namun iri dalam artian kita berharap menjadi seperti dia. Bukan berharap nikmat orang lain itu hilang darinya. Allahumma shalli. Makanya iri itu Bapak Ibu hasad. Ya, hasad itu membahayakan diri kita sendiri kalau kita hasad.
Orang yang iri itu kan menderita, Pak. Jadi mengukur kebahagiaan itu dari orang lain. Kalau tidak bisa melampaui orang lain, hidupnya menderita. Padahal yang dituntut oleh syariat, Bapak Ibu, walaupun kita diusahakan untuk melihat kebaikan orang lain, bisa fastabiqul khairat, oke, itu idealnya. Tapi kalau tidak apa? Ada sesuatu yang sifatnya minimal. Kalau kita nggak mampu mencapai 100%, minimal 60%. Jangan ditinggalkan semuanya, kan gitu. Idealnya apa? Fastabiqul khairat. Tapi ada satu nasihat para ulama, banyak sekali. Maka apa prinsipnya? Hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, itu sudah suatu kebaikan. Enggak perlu oleh orang lain. Oh, dia seperti itu. Enggak. Jadilah kamu versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu kan nasihatnya. Hari ini alhamdulillah, nambah, alhamdulillah. Udah. Kalau lihat orang lain enggak ada habisnya, Pak. Hidup ini ternyata perlombaan. Sejak kita lahir itu, berlomba-lomba kan gitu kan. Ya, kita sekolah SD itu bagaimana orang tua nuntut agar yang satu macam-macam. Ya, sekolah dituntut seperti itu. Habis sekolah dituntut cari kerjaan. Dan dapat kerjaan nggak pas. Cari kerjaan yang prestisnya bagus kan gitu. Lomba-lomba yang mengantarkan ujungnya apa? Kepada gelapnya kubur. Itulah hakikat perlombaan dunia. Maka prinsipnya jadilah versi terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Jadi barakallahu hasad membahayakan diri kita. Enggak bahagia orang hasad itu. Maka jangan mudah-mudah julurkan mata kepada apa yang dimiliki oleh orang lain karena belum tentu kita mampu mengelola hati. Tundukkan pandangan. Tidak mesti pandangan kita liar ya untuk nikmat-nikmat yang orang lain Allah berikan. Dan yang kedua, ain itu juga bisa membahayakan hasad itu membahayakan orang lain sehingga muncul penyakit ain. Lihat dengan mata hasad, yang dilihat malah celaka dengan izin Allah. Sekali lagi dengan izin Allah. Al-ainu haqqun kata Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, kita berlindung dari penyakit ain. Karena kadang-kadang kita sengaja nggak sengaja menampilkan nikmat. Istri cantik, pamer, kan gitu. Hati-hati itu. Tidak sedikit orang yang pamer romantisme di medsos berakhir pada perceraian. Anaknya imut, cantik, ditampilkan, kena ain. Makanya Bapak Ibu kalau kita tertuntut untuk tampil, karena kita kan misalnya pedagang, kita harus tampil di dagangan, kemudian dipakai bajunya berpas kan, flexing ya Pak. Flexing, tapi ini kan tuntutan kerja. Baca ta'awud, baca basmalah, dan ada doa. Yang diajar oleh Rasulullah, doa itu aslinya diucapkan pada Hasan dan Husain. Aku mintakan perlindungan pada Allah, untukmu, tapi untuk kita diubah sedikit redaksinya. Itu apa? A'udzu bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Kita baca bareng-bareng. Ini oleh-oleh ngaji itu doa, Pak. Ya. A'udzu bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ingat, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagahan. Posting, pengen posting jalan-jalan nih. Sebelum posting, ucapkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Dari gangguan syaitan dan hewan-hewan yang membahayakan. Dan aku berlindung kepadamu dari mata-mata yang keji, mata-mata yang jahat. Karena apa? Nikmat yang di-share, yang disebar itu harus hati-hati. Karena tidak semua hatinya bersih. Di sana hati-hati yang gelap, yang kemudian terpancar dari mata itu, Pak. Kemudian kita sendiri harus jaga diri juga. Jangan hanya menghati-hatikan, jangan mudah posting. Kita juga yang melihat nikmat orang lain. Maka disunahkan oleh Rasulullah mendoakan keberkahan. Barakallahu lak, barakallahu alaik, atau barakallahu fik. Di antara kesalahan kadang orang nggak mendoakan, hanya dzikir saja, kurang sempurna. Misalnya lihat kebaikan dan mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Ini belum lengkap. Masya Allah itu artinya adalah dengan kehendak Allah. Tabarakallah, maha tinggi Allah atau maha berkah Allah. Mana doanya untuk saudaranya? Kan belum ada. Maka dilanjutkan Bapak Ibu, ini termasuk kurang lengkap. Kalau kita ingin mendoakan saudara kita, ada unsur doanya. Misalnya kita boleh mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Lanjutkan dengan doa. Barakallahu lak. Atau barakallahu alaik. Atau barakallahu fik. Paham ya Bapak Ibu? Ya, ini untuk mengikis hasad. Doakan keberkahan. Apa rahasianya? Karena sekali lisan kita mengucapkan doa, malaikat akan mengatakan walaka bimisli.
dan bagimu yang seperti itu. Kita mendoakan kepada Allah dengan lisan kita didoakan dengan lisan malaikat. Mana yang afdal? Masya Allah. Itu ya Pak. Jadi ain bahaya muncul karena hasad. Baik Bapak Ibu, maka terapinya apa tadi? Mendoakan orang yang kita hasad padanya. Jadi memang berat Pak. Orang yang hasad tuh ya Allah iri Pak. Mungkin di dunia kerja ada juga seperti itu. Iri sama orang, ketika kita antri di toilet misalnya, ternyata yang keluar tuh orang yang kita iriin tuh nggak mau pakai bekas toiletnya. Itu penyakit pol. Itu sampai rumah curhat sama pasangannya. Misalnya istri, biasanya istri itu banyak cerita. Wah, iri sama rekan kerjanya gitu ya, hasad cerita. Itu yang diiri dah, ya Allah udah tidur dah nyenyak. Dia nggak bisa tidur gara-gara mikir tadi. Ya, Masya Allah, orang naik jabatan dia malah naik tensinya. Itu kan jadi masalah. Doakan. Ya, kemudian yakin bahwa yang bagi rezeki itu adalah Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau kita protes terhadap kebaikan yang diberikan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, maknanya apa? Protes terhadap manajemen pembagian rezeki. Adab nggak Pak? Ya Allah, seakan-akan nih. Nggak adil ya Allah, saya sudah sering sholat, miskin. Lah, kamu nggak ngerti sholat itu bukan untuk nyari duit. Dan salah paham, bahkan sedekah yang dijanjikan dalam ayat, dalam hadis dikali lipatkan 100 sampai 700, bahkan dikali lipatkan pada hitungan yang tidak terhitung, itu pahala akhirat. Sedangkan kemudian dunia itu bonus Pak. Maka salah kalau kita ngiming-ngiming orang. Ya kamu nanti sedekah motor lewat mobil itu salah. Pertama, tidak sesuai dalil. Kedua, akan menumbuhkan penyakit hati. Termasuk pembahasan kita. Apa itu? Hubbul mal. Dibalut di balik sedekah, dibalut di balik sholawat. Ya, lihat mobil sholawatin. Doa, berharap pada Allah, tawasul sholat, boleh. Tapi kok grade-nya kok apa ya? Level sholawat tuh kalau lihat dunia sholawat gitu. Ya. Belum tentu sesuatu yang boleh itu adab, Pak. Ya, jadi pertama itu tidak sesuai dengan dalil karena janji itu di akhirat, jangan kemudian dunia itu bonus dari Allah, suka-suka Allah, maka jangan kaget orang yang sedekah nggak kaya-kaya. Allah pilih dia, disiapkan dia menjadi orang kaya di akhirat. Ya, bahkan mungkin orang yang dikayakan karena sedekahnya kalau ditampakkan hal yang gaib, mungkin milih dia jadi orang miskin daripada orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, menjadikan orang cinta harta. Cinta harta itu boleh, tapi jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum. Siapa nggak suka harta sih Pak? Punya jam baru seneng ya. Ya, yang nggak bagus apa? Jam baru liatin terus, sholat nggak sholat. Ya, punya HP baru mahal, Masya Allah. Liatin semalaman, tubuh bablas. Kalau seneng, Masya Allah. Bahkan kalau kita seneng kemudian diiringi Allah, mudah-mudahan bisa menolong saya dalam ketaatan. Bapak Ibu punya kendaraan, diajak ngaji. Pakaian itu, setiap pakaian pernah kita buat untuk sholat. Kalau nggak pantas buat daleman, yang penting pernah kita buat untuk sholat sebagai saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya, hati-hati, hubul mal itu menyiksa. Maka orang yang cinta harta itu ada cirinya. Orangnya pelit Pak. Bahkan pelit sama dirinya sendiri. Duitnya miliaran Pak, beli bakso setengah porsi loh Pak. Itu kasihan itu. Makanya prinsipnya Islam itu sederhana, diajarkan Rasulullah paling benar lah. Pertengahan, nggak boros, nggak pelit. Udah ada, makanya kadang-kadang ada ibu-ibu pesan chatting ke saya, Ustadz saya nggak bisa hadir nih hari ini, ada acara ibu jalan-jalan sama suami. Ya itu praktek ngaji tuh. Karena apa? Bahagia antara pasangan macam-macam gitu Pak. Jalan-jalan bagian anak. Masalah ini kesempatannya belum terlalu jalan-jalan. Ya makan-makan, silakan. Ingat itu nikmat Allah. Ya, itu bagian daripada praktek ngaji. Tapi jangan sampai setiap jadwal ngaji jalan-jalan tuh repot juga itu. Ya, pertengahan. Ya sudah, jangan sampai udah kita tabung semuanya, nanti 20 tahun baru kita nikmati. 20 tahun malah kena diabetes. Ya, ada yang saving, ada yang ditabung, ada ini. Nikmati Pak, sedekahkan. Kalau Anda sudah atur seperti ini, ada unsur akhirat, semua nilainya akhirat. Masya Allah. Ya, di sini Bapak Ibu. Tapi barakallahu fikum. Selanjutnya tazkiyatun nafas, suka merekomendasikan dirinya sendiri. Ya, saya lebih paham daripada kamu, saya meremehkan orang yang baru hijrah.
Hah, apaan tuh orang hijrah-hijrah? Hati-hati Bapak Ibu. Komentar-komentar seperti itu kadang-kadang menunjukkan kita, meninggikan diri kita sendiri. Aku tuh pernah ketemu sama si Fulan itu, aku debat dia nggak bisa jawab. Sering nggak kita dengar? Bahkan mungkin dari lisan kita seperti Ustadz ini ya, Bapak Ibu. Wow, saya pernah ketemu dia, saya debat nggak bisa ngomong. Maksudnya apa nih? Ayo, ada setan yang masuk di hati kita nggak nih? Hati-hati Bapak Ibu. Ya, makanya Allah musta'an, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua Bapak Ibu. Ya, termasuk yang berbicara Ustadz itu potensi yang seperti itu besar. Ya, ingat terapinya, ingat keburukan kita, kekurangan kita. Coba diri kita ketika nggak ada orang, itulah diri kita sendiri. Ya, ketika tidak ada orang. Hubbul madah, suka dipuji. Ya, kemudian ghaflah, lalai dari Allah, dan masih banyak Bapak Ibu. Ini intinya apa? Hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu, kalau kita bicara aib-aib diri kita sendiri menjadi kajian-kajian panjang. Aib yang pertama, satu majelis. Aib yang kedua, majelis yang kedua. Nggak selesai. Ini hanya contoh-contoh. Jadi ada satu ilmu penting yang menjadi perhatian kita, ilmu tentang kecacatan yang ada di hati. Kalau sudah tahu kalau itu cacat, maka tahap berikutnya bagaimana kita menterapinya, mengobatinya. Nah, di bagian yang kedua nih Bapak Ibu, kata Imam, ada ilmu tentang hal yang gaib, yang belum terjadi. Ilmu firasat, ilham, takbir mimpi. Itu bagus kalau orang, tidak semua orang bisa. Saya belajar kaidah-kaidah, alhamdulillah. Saya waktu kuliah belajar dengan salah satu syekh, 12 kali pertemuan membahas tentang kaidah-kaidah mimpi, termasuk kalau mimpi bagus bagaimana, kalau mimpi jelek kaidah seperti apa, mimpi dari Allah cirinya seperti apa, mimpi dari setan cirinya seperti apa, apakah setan berikan pengaruh seseorang dalam mimpi, apakah bisa atau tidak, pentingnya mimpi menurut Rasulullah dengan hadis-hadis yang sahih. Itu 12 kali pertemuan selesai, tapi saya nggak ingin menawarkan. Saya lihat belum ada kajian di sini tentang kajian tafsir mimpi di majelis ini atau majelis yang lain. Karena manfaatnya ya nggak begitu banyak, tapi unik sih Pak. Saya buat konten-konten tentang, wah serius-serius tuh Pak. Serius, wah Masya Allah. Giliran kurang serius mimpi, wah banyak yang komen. Oh ini memang kita orang Indonesia tuh orang yang suka santuy Pak. Wah ini keberkahan warga negara kita. Mau diuji macam-macam, negara dibilang negara miskin, orangnya juga bisa ngelawak. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena iman kan gitu. Kalau belum karena iman, kita yang sentuh. Ayo, santaimu karena Allah. Jadi ujian yang berat sejak kecil ada di pundak kita tidak menjadikan kita menangis, tapi orang-orang Indonesia tetap senyum dengan ujian. Mau didolimi pejabat, santai Pak. Wah itu Masya Allah. Ya kalau dipoles dengan keimanan, pahala besar tuh. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kaum muslimin, khususnya di negeri kita, Masya Allah. Jadi ada hal-hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal seperti itu penting, tapi bukan berarti melalaikan kita dari hal yang inti. Nanti kita akan dihisap terkait dengan hati kita. Nggak akan dihisap Pak, kalau kita itu nggak bisa menakwilkan mimpi, nggak tahu tak nasib orang, ya, nggak tahu bahasa ilham kayak apa, malah firasatnya keliru, kan gitu kan, nggak akan dihisap itu. Ya, nah, jangan berangkat hari ini ya, perasaan saya nggak enak gitu. Gara-gara nggak berangkat, nggak diterima kerja kan saya salah tuh firasatnya. Ya banyak maksiat sok-sokan firasat kan gitu. Firasat yang tajam kata Rasulullah apa? Orang yang menjaga pandangan yang taat kepada Allah itu firasatnya tajam. Sholat nggak pernah pakai firasat minasyaiton. Ya, tapi itu nggak akan dihisap salah firasat itu. Tapi kalau kita membawa hasad, riya, iri, dengki, itu akan ditanyakan oleh Allah. Ya, itu simbolnya Bapak Ibu. Pasal hikmah 32. Ayo fokus mana prioritas. Karena ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Ada ilmu yang sifatnya maqasid, ilmu tujuan. Bapak Ibu ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji akidah, itu tujuan. Ada ilmu namanya wasail, ilmu perantara. Bapak Ibu ngaji gramatika ya, nahwu, shorof, balaghah, mantik, itu wasilah. Jangan sampai orang itu belajar bahasa Arab, nggak pernah ngaji fikih. Anda belajar bahasa Arab itu supaya bisa nafsirkan Quran, bisa ngaji fikih, merujuk pada referensi langsung. Itu jangan berhenti pada sarana. Dan yang ketiga ada ilmu namanya al-mukammilat atau al-mutammimat, pelengkap. Termasuk ilmu sejarah, itu pelengkap. Ya, kalau sejarah Nabi utama tentunya Bapak Ibu. Tarikh itu umum, tarikh raja ini, khalifah ini, nanti sampai sejarah-sejarah yang sifat lebih umum. Seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir, itu kan buku tarikh. Atau kemudian ilmu qiraah,
Ya, cara baca ayat ini seperti ini, ke korek yang lain seperti ini, imam ini seperti ini, itu sifatnya penyempurna. Jangan kebalik, sholat aja belum lurus, kemudian mengkaji yang seperti ini. Ya, ilmu agama bertingkat tingkat. Termasuk dalam ilmu tazkiyatun nafus, hal yang penting adalah hal yang terkait dengan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk hikmah ke-33. Baik. Kalau ada pertanyaan mungkin satu pertanyaan, kamu silahkan. Alhamdulillah. Intinya doa ya Pak. Berdoa, mohon sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baik biar sempurna kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat dan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.